Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslul awali ari ieu pasal anu kahiji fi bayani huquqiz zaujati dina ngajelaskeun pirang-pirang hakna istri al-wajibati anu wajib ala zauji madarat pikeun salaki. Qala parantos ngadawuh saha Allahu Gusti Allah Ta'ala maha luhur Allah fi suratin nisa'i dina surat An-Nisa. Wa ashiruhunna jeung kudu ngarejengan itu zauj hunna ka itu zaujah bil ma'rufi kalawan hade. Aya bil adli tegasna kalawan adil fil mabiti dina meutingan wan nafaqati jeung mere napakah wa bil ijmali jeung kudu alus fil qauli dina ucapan. Waqala sareng parantos ngadawuh Allah fi suratil Baqarati dina surat Al-Baqarah walahunna sareng eta tetep pikeun ayeuna zaujah alal azwaji anu madarat pikeun salaki naon mislul ladzi sapertikeun ayeuna anu lahum pikeun zauj alaihinna madarat pikeun zaujah minal hukuki tina pirang-pirang hak fil wujubi anu wajib wastihqoqi jeung pirang-pirang hak al muthalibati anu diperedih alaiha ka itu zaujah la fil jinsi lain dina jinis kunaon bil ma'rufi kalawan hade ay bima tegasna kalawan perkara yustahsanu anu direken alus itu emak syar'an menurut syara min husnil usrati dina alusna marengan watar kid dorori sarang tinggalna kamadaratan minhum ti itu zauj wa minhunna sarang ti itu zaujah. Qala nyarios saha Ibnu Abbas radhiya muga mikarido saha Allahu Gusti Allah anhuma ka Ibnu sareng Abbas. Makna dalika ari maknana anu dicaritakeun ini sanyana kami ahabu eta leuwih mika cinta an atazayyana kana yen ngagindingan kami limroati kan ka istri kami kama sapertikeun perkara tuhibu anu mika cinta anjeun antatazayyana kana yen ngagindingan anjeun li ka kami lihadhil ayah pikeun ngajelaskeun ieu ayat walir rijali jeung manfaat pikeun pirang-pirang lalaki alaihinna madarat pikeun pirang-pirang istri naonana darajatan tingkatanana fadilatan tegesna ayeuna kaunggulanana fil haqi dina hak min wujubi taatihinna dina wajib taatna itu zaujah lahum ka itu zauj karena naon lima karena perkara dafa'uhu anu parantos masrahkeun itu zauj ilaihinna ka zaujah minal mahri buktina tina mas kawin wali infaqihim jeung kana pirang-pirang napakahna itu zauj fi masalihihinna dina pirang-pirang kamaslahatanana itu zaujah. Bismillahirrahmanirrahim. Dina ieu pasal musonib ngajelaskeun nyaeta hak-hakna seorang istri anu wajib kudu dipenuhi ku seorang suami. Qala Allah Ta'ala fi suratin Nisa wa ashiruhunna bil ma'ruf. Allah ngadawuh dina surat An-Nisa bahwa seorang suami kudu menggauli seorang istri itu dengan baik. Dalam segi apa? Bil adli dengan adil di dalam fil mabiti dina meutingan. Berarti ayat ieu ngajelaskeun ketika seorang suami melakukan poligami dalam arti punya istri banyak atau lebih dari satu. Ketika si suami memiliki istri lebih dari satu maka dia harus berlaku dengan adil. Dalam segi apa saja? Fil mabiti dina meutingan dalam arti antara istri pertama, kedua atau ketiga atau sampai keempat itu harus sama. Wa nafaqati dan napakahnya juga harus sama. Tidak boleh istri mentang-mentang istri muda dikasih lebih banyak sementara istri tua lebih sedikit, itu tidak boleh.
Karena itu berarti konteksnya sudah tidak adil lagi. Selain itu juga wabil ijmali fil qaul, antara istri pertama dan kedua atau ketiga keempat, si suami ketika berbicara itu harus berbicara dengan baik. Jangan mentang-mentang ke istri yang sudah tua atau istri tua, si suami berbicara seenaknya saja. Tapi kalau ke istri muda dia begitu lemah lembut, itu tidak boleh. Wa qala fi suratil Baqarah walahunna mithlul ladzi 'alaihinna minal huquqi fil wujubi wastiqaqil mutalibati 'alaiha. Dina surat Al-Baqarah Allah ngajelaskeun bahwa si perempuan istri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya. Dalam arti ketika si istri menuntut haknya kepada suami, maka harus diseimbangi dengan kewajibannya dia sebagai istri terhadap suami. Atau di sini di dalam tafsir dijelaskan, tafsir Shawi di sini menjelaskan hasiluhu anna rajula lahu hukukun 'alal mar'ati min tibkhin wa ajinin wa kansin wa ghairi dzalik minal khidmatil batiniyah walil mar'ati hukukun 'ala rajuli min nafaqatin wa kiswatin wa idhari mahabbatin wa ghairi dzalik. Ketika si istri menuntut haknya terhadap suami, maka si istri juga harus memenuhi kewajibannya. Contohnya seperti memasak makanan untuk suami, menyediakan pakaiannya, mencuci dan lain sebagainya, dan melayani si suami ketika si suami menginginkan dilayani dalam segi batinnya atau di tempat tidur. Nah, di sini juga dijelaskan, jadi antara si istri dan suami itu ada kesinambungan dan saling membutuhkan. Bahkan ketika si istri menuntut haknya terhadap suami, di sini menuntut haknya itu dalam arti hak si istri itu diberikan oleh suami sesuai dengan kemampuan suami itu sendiri. Sebagaimana di sini dijelaskan wastiqaqil mutalibati 'alaiha la fil jinsi. Jadi bukan jenisnya, tapi sesuai atau diukur dengan kemampuannya. Makanya nanti kedepannya akan ada kalimat bil ma'ruf wa bima yustahsanu syar'an min husnil usrati wa tarkid darari minhum wa minhunna. Jadi dalam fikih juga diatur ketika si istri menuntut haknya terhadap suami itu diukur dengan kemampuannya suami. Seperti dalam kitab Bajuri itu dijelaskan ketika suaminya ukuran kemampuan memberikan nafkahnya itu ada digolongkan suami yang musir, ada yang muasir, ada yang tawasud atau tengah-tengah. Dalam fikih dijelaskan ketika si suami tahap atau keadaan ekonominya mampu, maka itu dalam ukuran fikih itu diwajibkan satu hari itu 2 mud. Atau kalau diukur dengan kita itu 2 mud itu, 1 mud itu 6 on berarti 12 on. Untuk yang pertengahan 1 mud setengah, dan untuk yang suaminya memang pas-pasan itu 1 mud atau 6 on. Satu hari beliau atau suami wajib memberikan nafkah kepada seorang istrinya. Dan ketika si istri seperti tadi di kalimat wa tarkid darari minhum untuk suami, wa minhuna dan juga untuk istri. Ketika si istri dalam keadaan payah, maka suami juga harus mengerti. Contohnya ketika si istri sakit, suami jangan menuntut untuk melayaninya di tempat tidur, atau menuntut si istrinya harus menyediakan makanan atau pakaian atau apa saja segala kebutuhan si suaminya.
Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma makna dzalika inni ahabu an atazayyana limraati kama tuhibbu an tatazayyana li hadil ayah. Ibnu Abbas berkata, kata Ibnu Abbas, aku sesungguhnya sangat menyukai kamu untuk didandanin. Dalam arti si suami itu ketika mendandani atau memberikan pakaian yang layak, makanan yang layak sehingga si istrinya kelihatan lebih lebih pantas, maka itu adalah cerminan dari seorang suaminya. Dalam arti pantas istri itu kelihatan lebih pantas dalam dandanannya karena dia diukur suaminya itu mampu untuk mendandani istrinya atau memberikan kebutuhan untuk istrinya. Jadi istri pantas dan tidaknya itu adalah cerminan untuk suaminya. Walirijali alaihinna darajatun ay fadilatun fil haqqi min wujubi ta'atihinna lahum lima dafa'u ilaihinna minal mahri wal infaqi fi masalihinna. Ketika laki-laki memberikan satu kewajibannya dan si istri menuntut haknya, maka di situ Allah memberikan satu keunggulan atau keistimewaan kepada seorang suami. Si istri diberikan hak untuk menuntut haknya kepada suami, dan suami juga diwajibkan untuk memberikan kewajibannya. Dan Allah memberikan penghargaan lebih si suami itu dari seorang istri karena apa? Lima dafa'uhu ilaihinna minal mahri wal infaqi fi masalihinna. Allah memberikan nilai lebih kepada seorang suami karena dia sudah memberikan maharnya atau mas kawinnya ketika menikahi si istrinya dan memberikan napakah kepada istrinya untuk kemaslahatan istrinya, sehingga Allah memberikan derajat lebih tinggi kepada seorang suami dibanding istrinya. Tapi di sini konteksnya bukan berarti istri itu lebih rendah, tidak. Tapi di sini dalam arti suami mempunyai tingkatan lebih tinggi, satu tingkat dari seorang istrinya. Mungkin itu penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.